Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal kelima tentang al-adab ala nafsi, adab terhadap diri sendiri. Adab terhadap diri sendiri artinya kita bicara tentang bagaimana caranya kita memperbaiki diri. Sebab kalau seandainya diri kita ini tidak ditarbiyah, maka kita akan menjadi pribadi yang rusak. Rusak di tengah-tengah keluarga dan rusak di tengah-tengah masyarakat. Sebelum kita bahas apa yang dicatat oleh pengarang kitab ini, secara keseluruhan yang akan dibahas oleh pengarang ini adalah bicara tentang amalan hati. Karena di sini akan dibahas 4 perkara. Pertama, at-taubah, anjuran untuk bertobat. Yang kedua, al-muhasabah, anjuran untuk introspeksi diri. 3, muraqabah, anjuran bahwa kita tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan yang terakhir bicara tentang mujahadah, sungguh-sungguh di dalam memperbaiki diri dan melawan hawa nafsu. 4 perkara ini bicara tentang amalan hati. Jadi yang dimaksud memperbaiki atau adab kepada diri sendiri itu dimulai dari memperbaiki hati. Karena Nabi SAW yang mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka akan memperbaiki seluruh badannya. Tapi kalau dia rusak, maka akan merusak seluruh badan. Kata Rasul, itulah hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang dengan agama itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang hanya sekedar memperdalam ilmu agama saja. Kemudian yang kedua, kelompok yang hanya sekedar beramal saja. Dan kelompok yang ketiga betul-betul menggabungkan antara ilmu dan juga amalan. Itulah yang disebut dengan hakikatuddin. Adapun kelompok yang pertama yang hanya bicara soal
pengetahuan agama, maka ini bersyirikat antara mukmin dan kafir. Karena orang yang mempelajari agama Islam ini bukan hanya orang Islam saja. Orang-orang orientalis dari kalangan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam, dia belajar Islam. Sehingga kemudian dia pun betul-betul merusak Islam atas nama Islam. Itulah orang orientalis. Terkadang di antara mereka ada yang hafal Quran, hafal ribuan hadis, tetapi bukan untuk diamalkan, tetapi untuk menyerang Islam. Makanya kalau hanya sekedar memperdalam agama saja, apa bedanya antara kita dengan orang-orang orientalis itu? Kemudian yang kedua, amaluddin, orang yang hanya beramal dalam agama ini. Ini bersyirikat antara mukmin dan munafik. Orang yang beriman beramal, orang munafik pun sama beramal. Bahkan di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik itu sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi. Mereka juga sholat malam, mereka juga sholat duha, mereka juga ikut jihad bersama Nabi SAW. Sebagaimana orang-orang yang beriman di zaman itu, para sahabat Nabi SAW, zahirnya beramal. Sehingga kalau hanya beramal saja, maka tidak bisa dibedakan antara mukmin dan munafik. Tetapi yang dimaksud adalah yang ketiga, yang berusaha untuk menggabungkan ilmu agama, kemudian diamalkan ilmu yang sudah dia pelajari dari dalam agama ini, kemudian mencari hakikatuddin, hakikat agama itu seperti apa. Dan itu harus bersumber dari hati, bersumber dari jiwa. Sebab kalau tidak, nanti terjerumus kepada nifak, kemunafikan. Kalau orang hanya beramal saja tanpa keikhlasan, orang munafik juga beramal. Makanya pentingnya kita mempelajari hakikatuddin, hakikat agama ini. Di mana hakikat agama ini betul-betul bersumber dari perbaikan hati kita, kemudian berusaha untuk kita amalkan, dan amalan itu didasari dengan pengetahuan. Makanya kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, contoh saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau seandainya keimanan kita semuanya ditimbang di satu neraca, satu dunia ini, kaum musliminnya dikumpulkan keimanannya jadi satu, kemudian diletakkan di satu neraca, kemudian neraca lainnya imannya Abu Bakar, maka iman Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan seluruh keimanan kaum muslim sejak zaman dulu sampai hari ini. Sejak zaman lepasnya para sahabat, para tabi'in, bahkan sampai kiamat, tidak bisa menandingi imannya Abu Bakar. Kenapa? Dijelaskan para ulama, karena ada keistimewaan pada Abu Bakar yang tidak dimiliki sahabat lain. Apa itu? Bima waqara fi qalbi, dari kejernihan, kebersihan hati yang dimiliki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Makanya ketika Nabi SAW masuk ke dalam surga, maka Nabi SAW
kemudian berdiri di pintu surganya Abu Bakar. Kemudian didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu timbangan dengan dua neraca. Maka seluruh keimanan umatnya ditimbang di satu neraca, dan keimanan Abu Bakar diletakkan di neraca satunya. Subhanallah, timbangan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan seluruh umat Rasul. Kemudian didatangkan lagi satu timbangan dengan dua neraca. Kemudian diletakkan imannya Umar di situ. Di satu neraca, dan neraca satunya diletakkan iman seluruh umat Rasul. Rupanya iman seluruh umat Nabi jauh lebih berat dibandingkan imannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Menunjukkan ini keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu apa yang menjadikan Abu Bakar itu keimanannya melebihi seluruh keimanan umat Rasul sampai kiamat? Tadi jawabannya bima waqara fi qalbi. Karena Abu Bakar punya hati yang bersih, yang jernih ketika dia mendapatkan hidayah Allah masuk dalam Islam. Makanya Abu Bakar itu seperti payung bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah lepas dari Nabi, tidak siang, tidak malam, tidak safar, tidak juga mungkin, tidak ketika jihad ataupun ketika jihad. Abu Bakar itu tidak pernah lepas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya sahabat yang masuk Islam tidak ada keraguan dalam hatinya hanya Abu Bakar saja. Kalau yang lain mikir-mikir, betulkah Islam ini atau tidak? Setelah merasa yakin Islam betul baru masuk Islam. Tapi Abu Bakar tidak ada. Makanya wajar kalau disematkan pada Abu Bakar kalimat As-Siddiq. Yang ingin saya katakan dari mukadimah, bahwa yang menentukan baiknya seseorang itu adalah hatinya. Makanya sekalipun orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, jihad lagi, infak lagi, sehingga tidak bisa dibedakan mana munafik mana sahabat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat kepada orang-orang munafik, walau alimallahu fihim la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia apa yang ada dalam hati orang-orang munafik itu, kemudian diperdengarkan kepada manusia, la tawallaw an wa hum mu'ridun, maka orang munafik itu pasti akan lari dan mereka akan tampak berpaling. Karena hati orang munafik itu menyelisihi lisan dan amalannya. Zahirnya mencintai Islam, tapi batinnya membenci Islam. Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca di sini mu'allif rahimahullah taala membuat bab adab terhadap diri sendiri. Kemudian beliau mengatakan seorang muslim sangat meyakini bahwa kebahagiaan itu ada dalam dua kehidupan. Kebahagiaan itu akan terdapat dalam dua kehidupan. Pertama, kehidupan dunia yang kita lalui hari ini, dan yang kedua, kehidupan akhirat. Dua kebahagiaan ini sangat ditentukan dengan kebaikan diri, dan kebaikan diri itu sangat ditentukan dengan bersihnya hati.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman juga, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika nazzil muhsinin lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin walladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap diri-dirinya, sekali-kali tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit, bahkan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Begitulah kami balas orang-orang yang suka berbuat dosa. Bagi ke jahannam, bagi mereka disediakan neraka jahannam api neraka. Di atasnya mereka ada selimut. Begitulah kami balas orang-orang yang zalim. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri mereka, melainkan sekedar kemampuan mereka, dan merekalah termasuk penduduk surga dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Perhatikan dua kelompok dalam ayat ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang dalam hatinya tertanam kesombongan, sombong dia. Dari sombong ini kemudian akhirnya mendustakan ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka, baik ayat-ayat kaum ataupun ayat-ayat syar'i, Al-Quran atau sunnah Nabi. Maka bagi orang-orang yang dalam hatinya tertanam kesombongan kemudian berakhir dengan mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka diancam tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, bahkan sama sekali sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Baru kalau ada unta masuk ke liang jarum mereka bisa naik ke langit dan bisa masuk surga. Tapi kan mustahil ada unta masuk ke liang jarum. Unta itu besar, lubang jarum itu kecil, artinya mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala balas, kadzalika nazzil mujrimin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat dosa. Tapi lihat orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan keimanan, kemudian diaplikasikan dengan amal saleh, maka Allah janjikan kepada mereka surga yang dikekalkan di dalam. Dari ayat ini bahwa kita lihat siapa yang membersihkan hatinya, siapa yang mengotori hatinya, dan apa balasan keduanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang tertanam dalam hatinya iman. Kemudian wa amilus shalihat, dia pun beramal saleh. Kemudian wa tawassaw bil haq, dia pun saling berwasiat dengan kebenaran. Kemudian wa tawassaw bis sabri, mereka pun saling wasiat dengan kesabaran. Begitulah hati kalau dipenuhi dengan iman, ibu,
Kalau hati ibu sudah dipenuhi dengan iman, maka iman itu akan menggerakkan badan ibu untuk melakukan ketaatan. Sehingga yang tadinya ibu malas bangun di tengah malam, tiba-tiba bangun bu, sholat malam, tahajud, witir, baca Quran, zikir. Apa yang menyebabkan ibu melakukan seperti itu? Karena iman sudah menghujam dalam hati, menggerakkan badan yang tadinya malas jadi kuat. Orang bakhil itu karena lemah iman dalam dadanya. Kalau seandainya iman itu kuat, terhujam dalam dadanya, akan tergerakkan, maka dia tidak mungkin bakhil. Pasti dia akan zakat dan sedekah. Orang malas untuk talabul ilmi itu karena lemah imannya. Coba kalau imannya kuat, akan digerakkan tuh badannya, dia akan langkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, dan begitu seterusnya. Kalau iman sudah menghujam dalam dada seseorang, maka badan itu akan tergerakkan dengan imannya. Ini menunjukkan amalan hati itu luar biasa. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa hati itu kal malik, seperti raja, adapun badan itu seperti rakyatnya. Apapun yang diperintahkan raja, maka rakyat hanya ikut saja. Makanya kemudian ayat setelahnya Allah katakan wa amilus shalihat. Orang kalau sudah terhujam iman dalam dadanya, maka akan tampak amal soleh, baik amal hatinya, baik amal badannya, baik amal lisannya, baik amal hartanya, baik amal tenaganya, maka akan tergerak. Kemudian watawasaw bil haq, maka dia pun akan berusaha untuk mendakwahkan ilmu yang sudah diamalkannya, dijadikan saling menasihati sesama mereka di atas kebenaran, dan juga mereka sabar. Begitulah ikhwatu fiddin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keajaiban amalan hati bisa menggerakkan badan. Baik, dalil-dalilnya ibu baca sendiri. Terlalu lama kalau kita baca satu-satu. Yang penting inti poinnya ibu sudah dapat. Lalu apa yang menyebabkan hati itu bisa baik dan memperbaiki badan kita? Di sini ada 4 poin yang disebutkan pengarang. Kalau ibu betul-betul mengamalkan 4 poin ini, bu, insya Allah ibu akan jadi baik. Tapi kalau ibu tidak mengamalkan 4 poin ini, dipastikan ibu jadi orang jahat. Apa itu? Yang pertama, at-taubah. Suka-sukalah kita bertobat. Terkadang ada orang yang terpancing dengan pembagian dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Sehingga kemudian ketika dia terjerumus kepada dosa kecil, dia menyangka itu kan kecil, bukan besar. Bisalah dihilangkan dengan wudhu, bisalah dihilangkan dengan sholat, bisalah dihilangkan dengan zikir, dan begitu seterusnya. Jangan terpancing dengan pembagian dosa. Karena bagi seorang mukmin itu, mau dosa itu dosa besar, mau dosa itu dosa kecil, mereka tidak pernah memandang, mau kecil mau besar. Tapi yang mereka pandang bukan dosanya. Yang mereka pandang adalah Anda ini sedang bermaksiat kepada siapa, Anda ini sedang berbuat dosa kepada siapa. Itu yang mereka pandang, bukan pembagian dosanya. Dan mereka tidak pernah bertanya ini dosa kecil, ini dosa besar. Tidak. Yang ditanamkan dalam hati mereka itu adalah kepada siapa kita maksiat? Kepada Allah. Maka tumbuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dosa kecil pun, Bu, kalau ditumpuk-tumpuk itu tidak ada yang kecil, pasti akan besar. La saghiratan ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk ya besar juga lah, kan gitu. Dan tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Taubat ini adalah satu jalan keberuntungan bagi kita. Makanya Allah mengatakan tubu ilallah la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalimat la'alla yufidu tahqiq. Kata para ulama tafsir, dalam ayat ini la'alla ini tufidu at-tahqiq. Artinya kalau seseorang bertobat pasti akan beruntung. Bukan mudah-mudahan bisa beruntung, bisa tidak. Tidak, bukan itu pemahamannya. Karena la'alla dalam ayat ini memiliki mana tahqiq, artinya dipastikan ibu beruntung. Kalau ibu tobat dipastikan ibu beruntung. Tetapi kalau tidak bertobat, apa kata Allah dalam ayat yang lain? Fa illam yatubu faulaika humudz zalimun. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim, dan orang zalim tidak akan beruntung sama sekali. Orang zalim itu tidak akan sama sekali, tidak akan mendapatkan keberuntungan bagi orang-orang zalim. Maksud pengarang di sini dicantumkan pada poin pertama taubat ini, karena taubat itu satu jalan yang membuka diri untuk berbuat baik. Orang ini sudah berbuat jahat, ingin memperbaiki dirinya. Caranya gimana? Taubat. Orang sudah biasa minum khamr, tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya banyak penyakit yang ada pada badannya. Dia ingin memperbaiki kesehatannya, dia ingin memperbaiki hubungannya dia dengan Allah, dan dia ingin memperbaiki segalanya. Caranya gimana? Tobat. Kalau ingin baik, tobat. Kalau tidak tobat, selamanya tidak akan baik. Karena keberuntungan itu ada pada tobat, tetapi kecelakaan itu ada pada kezaliman. Fa illam yatubu fa ulaika humudz zalimun. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka termasuk orang zalim. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan, taubat maksudnya adalah membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, termasuk padanya menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan kalau itu berkaitan dengan dosa sesama manusia, maka mintalah maaf darinya ataupun mengembalikan hak-hak yang pernah diambilnya. Taubat ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lallahu ahad wallahu afrahu bi taubata abdin. Sungguh Allah itu sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba, kata Allah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Jadi kalau kita taubat itu Allah senang. Subhanallah ya. Di antara sifat Allah itu Al-Wadud, kan? Sifat Allah itu diantaranya Al-Wadud. Wadud itu artinya mahabbah. Allah itu memiliki sifat cinta, cinta dengan hamba-hambanya. Kepada siapa? Kepada orang yang bertobat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa membalik kebencian yang begitu lama dengan kecintaan hanya dalam sekejap mata. Seseorang berbuat dosa, Bu ya,
anggaplah 60 tahun dia berbuat dosa. Sejak lahir sampai 60 tahun berbuat dosa, tidak pernah dia jadi orang baik, jadi orang jahat saja. Ketika kemudian usianya sudah 60 tahun, sudah mendekati ajalnya, dapat pula hidayah. Maka tobat itu menghapuskan dosa 60 tahun yang pernah dia lakukan. Karena taubat itu tahjubu ma qablah, menutupi segalanya apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Apakah itu kekafiran, apakah itu kemusyrikan, apakah itu kemaksiatan. Itulah hebatnya Allah. Alhamdulillah kita punya Tuhan itu rahim, rahmatnya mendahulukan dibandingkan murkanya. Dan itu tidak ada pada manusia. Contoh nih Bu, saya sakiti ibu setiap hari, saya maki, saya gibah, saya rendahkan, saya laknat, habis itu saya lempari lagi batu rumah ibu, ganggu lagi sama saya selama bertahun-tahun, 40 tahun sajalah, kalau selama-lama. Tiba-tiba saya sadar, saya ingin minta maaf. Dimaafkan? Tidak. Belum tentu manusia itu bisa memaafkan. Padahal saya minta maaf itu tulus, betul-betul minta maaf. Terkadang lisannya minta maaf, hatinya pula tidak rela. Enak saja 40 tahun aku dihina, datang-datang minta maaf, enak di engkau tak enak di gua katanya. Ya. Manusia itu untuk merubah dari benci ke cinta sesaat itu tidak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun orang sudah kurang ngajar dengan Allah berpuluh-puluh tahun, kalau dia datang kepada Allah membawa ampunan, Allah pun datang membawa ampunan yang sama kepadanya. Jadi jangan pernah putus asa, karena tobat itu jalan yang paling jelas memperbaiki diri. Kalau kita ingin baik, tobat. Tapi kalau tidak bertobat selamanya, diri ini tidak akan baik dan tidak akan pernah beradab. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat sejarahnya. Banyak para ulama-ulama dunia itu, Bu, yang kalau kita mengupas biografinya itu tidak semua berada di lingkungan baik. Ya, kebanyakan para ulama memang terlahir di lingkungan baik. Tapi ada juga ulama justru sebelumnya, artinya sebelum jadi ulama dia orang jahat. Saya contohkan dua. Fudail ibn Iyad, seorang ulama tabi'in. Fudail ibn Iyad sezaman dengan Abdullah ibn Mubarak. Fudail ibn Iyad ini dulunya mantan perampok yang sangat sadis, sampai namanya ma'ruf, terkenal karena kejahatannya, sehingga orang takut kepada Fudail ibn Iyad. Suatu hari tiba-tiba Fudail bin Iyad ini entah mengapa suka dengan seorang wanita. Dia pun kemudian mengintai wanita itu naik pula ke atas genting. Dibukalah satu genting, kemudian nampaklah dari genting itu wanita yang disukainya. Rupanya wanita itu adalah wanita salehah. Malam-malam dia sedang tahajud. Kemudian wanita ini membaca ayat, yang ayat itu terdengar pula sampai atap. Apa ayatnya? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Ketika Fudail bin Iyad mendengar ayat ini dibacakan, alam ya'ni lilladzina amanu, tidakkah sampai usia kepada orang-orang yang beriman itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud usia di sini artinya usia 40 tahun. Seolah-olah kalau kita artikan engkau itu sudah 40 tahun, tidakkah ingat Allah? Itu maksudnya. Alam ya'ni lilladzina amanu, tidakkah sampai
usia kepada orang-orang yang beriman itu antah sya'qulubuhum, untuk takut hati-hati mereka kepada Allah, mengingat Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Diingatkan dengan ayat ini, Bu Fudail ini langsung hampir terjatuh dari atapnya. Sejak itu dia tidak pernah merampok, tidak pernah ngintip orang, tidak pernah berbuat jahat. Dia pun berazam untuk zuhud dan thalabul ilmi. Akhirnya dia pun dari ulama ke ulama, dari ulama ke ulama, dari negeri ke negeri, dari daerah ke daerah menuntut ilmu. Akhirnya Allah berikan jalan, jadilah dia ulama dunia, Fudail ibn Iyad. Jadi baik kan begitu ya, dia tobat. Yang membuka pintu dia jadi tobat dan jadi ulama itu adalah pintu tobatnya itu. Kisah yang kedua, ada seorang ulama namanya Imam Al-Qa'nabi, seorang muhaddis. Imam Qa'nabi itu ahli hadis ya, hidup di zaman Imam Malik. Jadi suatu ketika Imam Qa'nabi ini pemabuk, dia kan pemabuk dulunya, ahli mabuk, tukang teler, mabuk lah kan. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan dia melihat ada rombongan, rupanya rombongan itu adalah rombongan Syu'bah. Syu'bah itu seorang alimin ulama'i hadis, alim dari ulama-ulama hadis, dengan murid-muridnya pakai kendaraan, entah pakai kuda, pakai unta gitu. Tiba-tiba dicekat sama Qa'nabi ini. Mungkin mau dipalak begitu, namanya orang mabok kan. Tiba-tiba kemudian murid-muridnya emosi itu, murid-muridnya Imam Syu'bah ini, dan turun dan hampir menghardik Imam Qa'nabi karena sudah lancang kepada ulama, menyetop jalan di jalan. Tapi Syu'bah mengatakan biarkan dia. Maka murid-muridnya mengatakan, ya Qa'nabi, menghindar kau, hormati di depanmu itu seorang alim, seorang ulama. Siapa yang tidak kenal Imam Syu'bah, seorang ahli hadis. Tiba-tiba kemudian Imam Qa'nabi mengatakan, oh kau seorang muhaddis ya, ahli hadis ya, saya ingin tanya, coba berikan satu hadis kepadaku. Subhanallah Bu, dulu orang mabuk masih tahu hadis. Kalau orang mabuk sekarang janganlah cerita hadis, tidur pun disolokan dia, saking mabuk. Masih tanya sempet-sempetnya, kalau kau ulama hadis, kasihlah saya satu hadis. Maka kemudian Syu'bah membacakan hadis sampai kepada sabda Rasul, inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya dari ucapan para nabi yang turun-temurun adalah, kalau kalian tidak punya rasa malu, lakukan sekehendaknya. Oh, terngiang hadis ini telinga Qa'nabi. Tobat dia, setelah sadar tidak mabuk lagi, tobat. Dia pun kemudian melanglang buana, berputar dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari ulama satu ke ulama yang lainnya. Akhirnya Imam Qa'nabi menjadi alim min ulama'i dunia. Sama di zaman sahabat juga, Abi Dzar Al-Ghifari. Dulunya kan orang jahat, kemudian masuk Islam jadi baik. Karena memang tobat itu memperbaiki diri. Tobat itu memperbaiki diri. Dan itulah pintu pertama kalau diri kita ingin baik, tobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Walaupun di sini ada beberapa dalil, nanti ibu baca sendiri. Kemudian yang kedua, setelah tobat, muraqabah, merasa diawasi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang itu dalam hidupnya selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia tidak mungkin melakukan kemaksiatan, walaupun dalam kesendirian dia.
Karena biasanya ada orang yang malu kalau melakukan maksiat di tengah keramaian, tetapi ketika sendirian dia pula kemudian merobek-robek kehormatan Allah. Apalagi dengan dunia hari ini, dengan hampir setiap tangan manusia punya handphone. Bahkan satu manusia itu bukan satu handphone, terkadang ada 3, tangannya cuma 2, handphonenya 3. Gimana cara megang satunya tuh? Dan kita diuji dengan handphone ini, karena handphone ini betul-betul menguji kita, menguras energi kita, melalaikan betul handphone ini dengan programnya, dengan YouTube-nya, dengan Instagram-nya, dengan Facebook-nya, dengan TikTok-nya, ya kan? Coba bayangkan, ada orang yang kemudian malulah kalau dia di tengah keramaian, mungkin karena ibu bercadar, atau mungkin tidak bercadar tapi jilbabnya syar'i gitu Bu ya, untuk buka YouTube di tengah-tengah kawan-kawannya, entah musik, entah apa gitu ya, malu. Ketika pulang ke rumah tak ada orang di rumah, mulailah dangdutnya keluar, popnya keluar, jazznya keluar gitu kan, semua keluar, sampai reggae-nya keluar. Subhanallah ya. Ada orang di tengah keramaian itu malu kan melakukan maksiat, tapi kalau sendiri kayak burung lepas dari sangkar, suka-suka dia. Padahal Nabi SAW mengingatkan akan hal itu. Kata Nabi SAW, terkadang nanti pada hari kiamat ada orang itu yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa pahala laksana besarnya gunung Tihama. Kata Nabi SAW, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amthali jibali Tihamah bidhan fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat dengan orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah, kata Rasulullah, tetapi Allah hancurkan amalan-amalannya laksana debu yang berhamburan, tidak tersisa. Kemudian sahabat heran, kok bisa orang yang datang kepada Allah sudah bawa pahala banyak, tiba-tiba sama Allah dihambur-hamburkan pahalanya laksana debu yang tidak tersisa. Maka di sini jawabannya. Kata Nabi SAW, karena idza khalau bimaharimillahi intahaquha, karena apabila mereka sendirian tidak dilihat orang, mereka pun berani merobek-robek kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dosa khalawat itu, dosa tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, itu akan sulit sekali untuk ditinggalkan, kecuali orang-orang yang menanamkan muraqabah, merasa diawasi. Ibu yakin bahwa Allah itu basir, maha melihat, dan ibu yakin Allah itu sami, maha mendengar, sehingga Allah melihat yang kita lakukan, Allah pun mendengar yang kita ucapkan. Dua sifat Allah, dua nama Allah ini saja sudah perbaiki separuh lebih kehidupan kita. Ibu mau maksiat, tak jadilah, Allah kan sedang melihat saya. Mau ghibah, tak jadilah, Allah kan dengar ucapan saya. Pasti separuh kehidupannya akan baik. Dua nama ini saja kalau kita terapkan, As-Sami, Al-Basir, dan itu muncul sifat muraqabah nantinya di situ.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif rahimahullahu taala kemudian mencantumkan beberapa dalil. Di antaranya wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia mengerjakan kebaikan. Dan juga Allah mengatakan wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul hati yang kokoh. Lihat, orang yang ketika beramal dia serahkan kepada Allah, artinya muraqabah, maka orang ini dianggap mengerjakan kebaikan atau dianggap dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh luar biasa, yang tidak mungkin putus hubungan dia dengan Allah. Makanya ketika Nabi SAW ditanya soal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah Allah akan melihatmu. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sungguh dia telah melihat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif mencontohkan beberapa kisah salaf tentang muraqabah itu. Yang pertama, dikatakan kepada Junaid, seorang alim rahimahullahu taala, dengan apa kita menundukkan pandangan kita? Maka beliau menjawab, dengan ilmumu bahwa zat yang melihatmu lebih mendahului daripada pandanganmu terhadap objek yang dituju. Maksudnya gini, ingat bahwa kalau kita hendak memandang sesuatu yang maksiat, umpamanya melihat handphone, dalam handphone itu macam-macam kan maksiat, terkadang film-film yang tidak senonoh, gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat, berita-berita hoax, fitnah-fitnah, gibah-gibah dan macam-macamnya kan. Paling lengkap tuh maksiat di handphone, Bu. Paling lengkap, karena handphone ini menggabungkan semua maksiat. Syiriknya ada, bid'ahnya ada gitu. Apa yang ada maksiat di luar handphone itu semua ada dirangkum dalam handphone. Jadi seolah-olah handphone ini rangkuman dosa. Karena semuanya ada di situ. Dukun ya di situ, punya podcast lagi, ya kan? Kemudian dai-dai yang menyuruh kepada jahanam ya di situ. Ya. Kemudian dosa-dosa yang mengundang untuk melakukan dosa besar jadi situ. Nah, kayak sekarang nih musim Piala Dunia kan, Bu. Wah, ada judi di mana-mana. Bahkan yang lebih parah lagi, dilalaikan dia sholat, sibuk nonton, mata dah merah pun tidak peduli kalau udah Piala Dunia. Subhanallah, itu handphone itu memang semua maksiat ada di situ. Kalau orang tidak punya sifat muraqabah, maka akan sulit orang itu meninggalkannya. Minimalnya memilah-milah mana yang boleh dilihat, mana yang tidak. Tetapi di sini ulama salaf rahimahullahu taala, Al-Imam Junaidi rahimahullahu taala mengatakan, coba tanamkan kepada hati, sebelum engkau memandang kepada objek maksiat, Allah sudah lebih dulu memandang kita. Itu namanya muraqabah. Jadi sebelum pandangan kita jatuh kepada objek maksiat, Allah sudah lebih dulu memperhatikan gerak-gerak kita. Kalau CCTV saja bisa memperhatikan gerak-gerik yang dilihat kameranya, bagaimana Allah yang menciptakan CCTV itu? Jelas Allah Subhanahu wa taala muhitun bi kulli syai'in ilma, meliputi segala sesuatu. Kalau CCTV itu kan hanya satu ruangan saja, Bu. Ya, umpamanya ibu naik motor gitu ya,
nggak pakai helm, cekrek, kena lah di lampu merah. Ya di lampu merah itu saja kan cekrekannya, atau mungkin ada polisi, tampaklah ibu pakai helm, rupanya di depannya polisi bawa handphone, cekrek lagi, kena lagi. Ya itu saja kan. Tapi kan nggak kena kan, terbatas gitu loh. CCTV manusia itu terbatas, pantauan manusia kepada manusia terbatas, tapi pantauan Allah itu tidak pernah rusak. Kalau CCTV-nya rusak kan selesai itu. Ya kalau handphonenya polisi lobet gitu ya, gimana lagi, nggak bisa dia potong. Ya. Tapi Allah nggak ada lobetnya. Ya. Pandangan Allah itu tidak rusak, tidak lobet bahasa kita. Mau diterang-terang nampak orangnya, mau digelap-gelap tidak nampak orangnya, mau dalam gedung, mau di luar gedung, mau di padang pasir, di tengah hutan, di tengah kota, di desa, dimanapun Allah itu melihat kita. Sehingga kalau itu yang ditanamkan, nggak ada orang maksiat itu, pasti orang itu akan berbuat baik. Cuman masalahnya tidak tertanam pula tuh sifat muraqabah itu, sehingga jadi kebiasaan maksiat itu. Ya. Makanya yang ketiga ada yang disebut dengan muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri, mengaca. Ya, bahasa kitanya ngaca lah, gitu ya, supaya tahulah muka ibu kayak apa di kaca. Maksudnya di sini seorang muslim itu ketika beramal dalam kehidupan ini betul-betul untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dan menekuninya untuk memperoleh kemuliaan akhirat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, dunia adalah ladang untuk beramal, maka harusnya dia memperhatikan ibadah-ibadah fardu yang diwajibkan kepadanya, sebagaimana seseorang pedagang memperhatikan modal hartanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, muhasabah ini artinya janganlah hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, jangan pula hari esok lebih buruk pula daripada hari ini, tapi jadikan hari ini jauh lebih baik dibandingkan hari kemarin, hari esok jauh lebih baik lagi dibandingkan hari ini. Muhasabah diri ini penting. Kenapa? Karena bisa mendidik kita untuk lebih baik lagi. Sebelum ibu mencaci maki orang, tengok dulu pantas nggak dia dicaci maki, dan bagaimana kita kalau dicaci maki. Tak jadi dia mencaci. Ketika ibu mau menggibah orang, ibu bayangkan gimana rasa orang gibah itu kalau saya gibah dia dengar. Dan itu ibu terapkan. Bagaimana pula kalau ada orang yang gibah sama ibu, macam mana rasanya? Mungkin yang ia rasa sama pula dengan yang ibu rasa. Sakitnya tuh di sini. Ya. Jadi cobalah introspeksi diri. Jangan mudah kemudian menyakiti orang, mencari kesalahan orang gitu. Sibukkan menghitung kesalahannya di sendiri gitu. Karena biasanya orang yang sibuk kemudian mengkritik orang, mencari-cari, mencongkel-congkel aib orang itu, hakikatnya aib dia lebih banyak dibandingkan aib orang itu. Makanya kita ini juga sekali lagi, Masya Allah, kita ini punya Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Ghafur. Apa makna Ghafur itu? Ghafur itu artinya pengampun, dan Ghafur itu ada dalam bahasa Arab namanya Mighfar. Mighfar itu penutup kepala. Jadi kepalanya tidak tampak karena pakai helm perang, itu dalam bahasa Arab disebut Mighfar. Jadi Ghafur itu dari Mighfar. Artinya ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu bukan hanya sekedar memaafkan, tapi menutup aib. Gitu ya. Kita siang berbuat dosa nih, malam kita minta ampun, Allah maafkan, habis itu Allah tutup aib kita di siang hari. Kemudian malam kita buat maksiat, kemudian besoknya kita tobat, Allah maafkan, Allah tutup kita di malam hari.
Subhanallah, sitir. Ya. Coba kalau seandainya Bu, setiap dosa itu disingkapkan oleh Allah, tidak pernah ditutup aib kita, nggak ada orang yang mau hidup di bumi, malu dia, malu. Ya. Cobalah introspeksi. Sebelum kita ini melangkah itu, mikir dulu maksudnya, mikir dulu. Sebelum kita sombong itu, dari mana engkau berasal, sedang apa engkau hidup, dan kemana engkau pergi. Seperti ada seorang alim namanya Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar. Tiba-tiba lewat di hadapannya Muhallib ibn Sufra. Muhallib ibn Sufra ini seorang pimpinan perang, mungkin bahasa kitanya jenderal. Tapi jalannya sombong. Mentang-mentang jenderal, jalannya sombong, dibusungkan aja. Kata Malik ibn Dinar, la tamshi hakada. Jangan kau berjalan kayak gitu. Karena orang yang jalan sepertimu ini yubghidu Allah. Allah tidak suka, Allah benci. Ya, jangan sombong. Tiba-tiba Muhallib mengatakan kepada Malik ibn Dinar, ngomong sembarang saja kamu. Kamu tidak tahu siapa saya, kata. Itulah kadang-kadang begitu ya, orang sombong kan gitu ya. Baru RT saja, aku nggak tahu siapa saya RT di sini loh. Itu baru RT. Atau mungkin baru ibu pimpinan majelis taklim di sini. Oh, jangan macam-macam, aku loh pimpinannya di sini. Itu baru pimpinan majelis taklim udah sombong. Gimana jadi presiden Bu? Kuadrat tuh. Ya, sombong. Jadi kata Malik ibn Dinar ini sama Muhallib ini, aku tahu siapa kamu. Aku tahu siapa kamu. Bahkan aku lebih tahu siapa kamu dari kamu sendiri, katanya. Seperti biasa, Malik ibn Dinar. Bahkan aku lebih tahu kepadamu dibandingkan kamu sendiri. Muhallib menyangka, boleh jadi mungkin dia akan mengatakan bahwa dia seorang jenderal. Ketika Muhallib mengatakan, oh kalau gitu siapa aku, katanya. Kata Malik ibn Dinar mengatakan, engkau itu adalah manusia yang keluar dari lubang najis dan sekarang di perutmu membawa kotoran najis, dan kelak ketika engkau mati, engkau akan jadi bangkai yang ditinggalkan manusia. Itulah engkau. Ya. Apa yang disombongkan oleh engkau, katanya. Kata Malik ibn Dinar, dulu kau keluar dari lubang najis 2 kali lagi, dari bapak dan dari ibu, dua-duanya dari lubang najis, dan engkau berjalan dalam perutmu penuh dengan najis, kotoran, penuh dengan kotoran berak, penuh dengan kencing, itu semua najis, itu ada di perutmu tuh. Dan kalau kau mati, kau akan jadi bangkai qirah yang sangat menjijikan, karena 3 hari saja dibiarkan kau akan busuk dan membusuk dan bau di situ. Apa yang kau sombongkan, kata Malik ibn Dinar. Baru dia paham siapa dia, kata Muhallib. Masya Allah, akhirnya dia bertobat, ya kan? Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitulah orang itu kalau introspeksi diri, kan, harus tahu siapa kita, dari mana kita berasal, sekarang kita ada di mana, dan kita mau pergi kemana setelah ini. Coba pikirkan, muhasabah itu namanya, ya. Supaya kita ini makin baik lagi. Ini saya kalau mati ini selamat nggak itu dari mungkar nakir? Ini kalau saya mati ini tersentuh adab kubur atau tidak? Kalau saya mati ini nanti dibangkitkan ini, hisab saya mudah atau sulit? Terus dipikirkan sama dia. Kemudian di satu sisi dia memperbaiki diri. Itu namanya muhasabah. Ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, mujahadah dari semuanya. Ibu tidak bisa tobat dan sulit bertobat. Ibu tidak akan mampu untuk muraqabah. Ibu tidak akan sanggup untuk muhasabah, kecuali ibu melakukan yang terakhir ini dengan mujahadah. Ya. Betul-betul ibu jadi mujahid.
Mujahadah itu artinya perang melawan hawa nafsu. Karena yang melalaikan orang untuk tobat hawa nafsu. Orang yang melalaikan untuk tidak muraqabah hawa nafsu juga. Orang yang melalaikan tidak muhasabah hawa nafsu juga. Makanya kalau orang sudah sampai tingkat mujahadah, bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka tobat ringan bagi dia, muraqabah ringan bagi dia, muhasabah mudah bagi dia. Dan Allah katakan, wa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, ya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka hidayah kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Lihat bagaimana Allah iringkan dua kata dalam ayat ini, mujahadah dan hidayah. Di sini ada dua kata dalam surah Al-Ankabut 69 ini. Allah gabungkan dan Allah sebutkan satu nafas, mujahadah dan hidayah. Kenapa? Karena tidak mungkin ibu dapat hidayah kecuali setelah mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh, jangan malas, memaksakan diri untuk ibadah supaya jadi terbiasa. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dirundung rasa malas, karena manusia itu kan tidak lepas daripada semangat dan futur kan Bu ya. Manusia itu kan tidak semangat, tidak lepas daripada dua perkara. Satu sisi dia semangat, sisi lain kadang-kadang dia futur. Kadang-kadang rajin lah ibu ke pengajian, kadang-kadang hilang pula di pengajian. Kadang-kadang orang itu rajin baca Quran, kadang-kadang dia malas. Kadang-kadang dia rajin sholat malam, kadang-kadang dia malas. Begitulah manusia terhubung antara dua, kalau tidak semangat malas. Lah ketika rasa malas itu menimpa kita, maka terapkan yang keempat ini. Cobalah kita mujahadah, lawan tuh hawa nafsu, lawan kemalasan itu, supaya istiqomah. Karena mujahadah itu artinya seseorang memperbaiki hati dengan sungguh-sungguh sampai mati. Dengan kata lain, berusaha untuk istiqomah sampai Allah menjemput nyawanya. Itu disebut mujahadah. Ya. Terus diperbaiki, rusak sedikit perbaiki, rusak sedikit perbaiki. Dunia saja Bu, seperti mobil atau motor, rusak nih di satu titik, dibiarkan, ngerembet ke titik yang kedua. Titik kedua tidak cepat dibenarkan, ngerembet ke titik yang ketiga. Terakhir terduduklah mobil motor itu, tak bisa dipakai. Itu dunia Bu, kalau tidak sempat diperbaharui. Bagaimana urusan akhirat? Ya. Seperti seseorang umpamanya suka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Anggaplah ibu itu paling suka ngerumpi, bahasa halus gibah, ngerumpi gitu ya. Suka kan? Kayaknya kalau nggak gibahin orang itu nggak afdol. Gimana nih caranya menghilangkan gibah ini? Susah sih Ustaz. Kalau sudah gibah itu kayak asik kali gitu. Maka yang bisa untuk berhenti dari ghibah itu adalah mujahadah. Ya. Bagaimana caranya? Ya jangan hadir. Tapi nggak enak Ustaz kayaknya. Kayaknya kaki ini mau dilangkahkan aja ke majelis ini. Ya. Mujahadah, ikat kakinya. Diikat, nanti disangka saya orang gila dipasung Ustaz. Bukan itu maksudnya. Lawan hawa nafsunya. Nggak bisa nih, kalau saya ke situ nanti saya gibah, saya cari acara lain aja lah. Nah, jadi buatlah acara-acara yang menyibukkan, yang sifatnya positif, supaya jauh dari sesuatu yang sifatnya negatif gitu ya. Cari kesibukan yang ada manfaatnya. Itu namanya mujahadah. Makanya ada seorang ulama Bu, kalau masuk pasar itu kemudian dia melihat hal-hal yang disukai dia, maka dia tahan hatinya, isbiri, sabar hatiku, karena itu kemuliaan bagimu. Ada seorang ulama itu kalau ke pasar, dia mengatakan kepada diri sendiri, mengkhitab hatinya untuk sabar.
Jangan ngikuti syahwatnya, jangan gitu syahwatnya. Gitu juga Bu. Ibu tengok Tokopedia, kemudian berseliweran tas merek baru, gitu ya, cadar merek baru, oh ini jubah merek baru, oh pokoknya mantep-mantep. Cobalah direm sedikit. Gak usahlah buka toko-toko itulah, kalau bisa di-delete saja Bu ya. Bukalah aplikasi Quran. Ya, jadi cobalah mujahadah. Ya. Karena kalau tidak dilawan tuh diikuti akhirnya. Dan kalau diikuti dikhawatirkan jadi penyembah pakaian jadinya. Dalam bahasa hadis itu abdud dinar, penyembah dinar dan dirham dan penyembah pakaian. Ini hanya contoh saja. Bahwa ada orang yang nyembah dinar, ada orang yang nyembah dirham, ada orang nyembah pakaian. Kalau mau diluaskan ya macam-macam. Ada yang nyembah tas, ada yang nyembah sendal, ada yang nyembah jubah, ada yang nyembah cadar. Semua ada yang nyembah macam-macam. Ketika keinginan kita kuat untuk memperolehnya, ya, kemudian yang dituju itu mengatur kehidupannya, jadilah kita hamba dia. Ibu nih, nampak jubah bagus sekali nih, ya, nampak tuh di iklan-iklan tuh. Kemudian diatur sama jubah itu. Kata jubah itu kalau bisa ngomong, kau kalau mau beli aku, kumpulkan uang sebanyak-banyak katanya. Hargaku itu bukan harga pasar-pasar kaget. Akhirnya ibu sikit-sikit bohongi suami kan. Bang, kayaknya harga di pasar mahal nih. Lauk saja sekilonya kemarin 100, sekarang 120 tuh. Rupanya masih 100, yang 20-nya ngumpulin untuk beli baju tuh. Itu hamba baju tuh namanya. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa melawan dia. Makanya kenapa mujahadah itu penting. Saking pentingnya itulah makanya al-jaza min jinsil amal, balasannya pun besar karena sesuai dengan amalannya. Orang yang berjihad itu luar biasa gitu. Karena jihad itu yang paling besar kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah jihad melawan hawa nafsu dibandingkan jihad berperang dengan pedang. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW dicontohkan seperti mu'alif di sini. Kita akhiri dengan contoh di sini. Bagaimana Nabi SAW, coba bayangkan dia sholat malam-malam, dingin, gelap, gak ada orang, sepi, sunyi, senyap. Rasul bangun tengah malam, tiap malam, sampai kakinya pecah-pecah lagi. Aisyah radhiyallahu anha, kasihan Rasul, kau kan Nabi, sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Sudahlah, cukup-cukupan yang wajib saja. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Rasul mencontohkan bangun malam, apalagi kan cuaca di Arab kan beda. Kita ini alhamdulillah cuacanya enak gitu ya, nggak seperti di sana. Sana ekstrim cuacanya, di sini enak kan gitu. Yang di sini saja yang stabil gitu ya, cuacanya nggak panas nggak dingin, susah bangun. Sempat ibu di Eropa yang dinginnya berapa derajat itu nggak bangun-bangun itu. Makanya kemudian Rasul mencontohkan beginilah jihad melawan hawa nafsu dalam segala hal, ya, lawan kebakilan, lawan kemalasan, lawan kelemahan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini diantara pembahasan adab terhadap diri sendiri. Baik, sebelum saya tutup silakan mulai bertanya. Ada dua pertanyaan. Afwan Ustaz, bagaimana dengan taubatnya orang-orang yang terkena penyakit was-was? Setiap saat bertobat dan terus berjuang untuk bisa sembuh dari was-was. Apakah tobatnya tetap diterima Allah? Iya. Yang kedua, apakah orang yang melawan penyakit was-was itu bisa dimasukkan dalam mati syahid nantinya kalau dia meninggal dalam kondisi masih ada penyakit was-was? Iya. Was-was itu dari setan.
alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswas itu muncul dari bisikan, dan pembisik itu ada dua, satu dari jin kata Allah, minal jinnati wan nas, dan satu dari manusia. Dari jin jelas, karena tugasnya iblis adalah menyebar anak buahnya, memberikan was-was supaya orang itu maksiat. Dari manusia juga jelas ya. Seperti ibu bisikin suami, bang beli TV bang, ini kan Piala Dunia, padahal habis itu ibu yang nonton sepanjang malam gitu. Bapaknya mau Piala Dunia saja, dikasih was-was, beli aja, beli saja, itu was-was setan. Jadi was-was dari manusia seperti itu. Suaminya mau nyumbang ke Jabal Uhud, kata istrinya, bang pakaian saya baru 2, itu di pengajian bagus-bagus loh pakaiannya, nantilah nyumbangnya. Tak jadi nyumbang. Ini yang setan siapa nih? Jadi was-was itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Lah jin ini terkadang memberikan was-was kepada manusia dalam sholat, was-was, dalam sedekah dikasih was-was, jangan sedekah nanti fakir. Ketika sholat dikasih was-was, dibuat bunyi-bunyi di perut seolah-olah dia kentut padahal tidak, akhirnya dibatalkan. Was-was ya. Ketika tobat juga ingat, setan itu paling tidak suka dengan orang tobat, makanya dibuat was-was. Seperti yang terjadi kepada seseorang di zaman Nabi SAW yang mau hijrah, ingin masuk Islam, dan dia sudah tua, seorang penyair, dihadang sama orang kafir, kalau nggak salah Aknas namanya ya. Wahai Aknas, kau ngapain? Kata dia, saya ingin ke Madinah, ingin masuk Islam. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, janganlah, kami loh sudah dipersulit dengan Hasan ibn Thabit, penyairnya si Muhammad, kau pula mau gabung jadi penyair, makinlah sulit kami di sini. Akhirnya dikasih syubhat, kasih was-was. Aknas, kalau engkau masuk ke agama Muhammad itu, agama Muhammad itu mengharamkan zina loh, kau nggak akan berzina lagi. Agama Muhammad itu mengharamkan khamr, kau nggak bisa mabuk lagi nanti. Nah, dikasih was-was tuh ya. Tetapi karena ingin bertobat, dia nggak peduli. Kemudian tidak bisa juga dikasih was-was, akhirnya kata mereka, gimana saja, kalau kau batalkan ke Madinah, kami sediakan 100 ekor unta. Oh, masuk was-wasnya. 100 ekor unta, boleh juga tuh katanya. Nggak jadi dia masuk Islam. Milih 100 ekor unta, kena was-was dia. Ya. Akhirnya diambilnya 100 ekor unta, pulang dengan menunggang satu unta, untanya jatuh di tengah jalan, terperosok ke lubang, mati dia akhirnya. Coba, unta nggak dapat, Islam pun tak didapat, rugi dunia akhirat. Jadi was-was ini adalah dari setan, makanya bulawan was-was dengan keyakinan. Yakin Allah menerima tobat saya, yakin Allah pasti mengampuni saya, yakin Allah itu maha pemaaf. Jangan putus asa ya. Jadi apakah orang yang melawan penyakit was-was itu bisa dimasukkan dalam mati syahid? Tidak. Orang mati syahid itu sudah ada. Yang syahid itu yang pertama syahid ma'rakah, dan itu paling tinggi. Syahid dalam peperangan itu paling tingginya syahid adalah syahid dalam pertempuran. Makanya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, main kubur saja, karena dia syahid dalam pertempuran. Ada syahid karena perkara lain, seperti mati karena kolera, penyakit perut, mati terkena runtuhan, mati ketika melahirkan, mati saat tenggelam, itu syahid juga, asalkan orang baik yang matinya. Kalau orang jahat tidaklah. Jadi orang penyakit was-was ya, kalau mati ya mati di atas was-was lah jadinya. Maka jangan was-was. Takutnya ketika was-was itulah, was-wasnya bukan hanya sekedar was-was, tapi was-was tentang adanya Tuhan. Karena ketika orang meninggal itu, Bu, sakaratul maut, setan akan datang. Nanti akan membisikkan, masuklah ke Yahudi, masuklah ke Nasrani, itu agama lebih benar dari agamamu. Nanti dibuatnya kita murtad dengan was-was itu. Maka berlindunglah dari was-was dengan membaca muawwidataini, qul a'udzu birabbin nas. Baik.
Kemudian yang selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri? Ya, setiap hari, setiap saat, setiap jam. Introspeksi diri itu tidak dibatasi tempat dan waktu. Tetapi biasanya munculnya introspeksi diri itu dikarenakan hidayah sudah masuk biasanya. Kalau hidayah nggak masuk, Bu, mau dinasihati mau apa saja tetap aja keras hatinya. Tapi kalau hidayah sudah masuk, berpikir nih, wah saya ini sudah tua, umur pun sudah separuh abad, masa saya kayak gini terus, sampai kapan saya ini? Dan nanti kalau saya mati sulh khotimah, celaka saya. Akhirnya dia berubah. Ya, makanya minta hidayah, minta untuk berubah. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu yang mustajab. Baik, kemudian bagaimana dengan pikun yang baru hijrah? Pikun yang baru hijrah dan belajar agama di depan orang. Fulan masih mengikuti temannya yang belum hijrah karena Fulan takut dikatakan sok suci, terlalu Islam ekstremis. Bagaimana dengan Fulan, bukan pikun ini ya, salah baca. Ini orang yang baca yang salah, yang nulis. Bagaimana dengan Fulan yang baru hijrah dan belajar agama di depan orang? Fulan masih mengikuti temannya yang belum hijrah karena Fulan takut dikatakan sok suci dan terlalu Islam ekstremis. Contoh, masih mendengar musik di tempat walimah, di rumah yang mana orang lain menghidupkan musik tersebut dan tidak berani menegur. Iya, ya jelas, Bu, mukmin yang kuat itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Mukmin yang menghindari keramaian orang itu tidak lebih baik dibandingkan mukmin yang hidup di atas keramaian. Karena manusia itu disebut manusia karena makhluk yang bersosial. Itulah manusia, makhluk bersosial, tidak bisa hidup sendiri. Ibu yang hidup sendiri untuk tidak mendapatkan ujian tidak lebih baik dibandingkan orang hidup di tengah-tengah masyarakat dan ada ujian. Artinya kita harus hidup bersama orang. Gak bisa kita ini kemudian menyendiri gitu ya, merasa benar sendiri lah bahasanya masyarakat kepada kita ini. Tetap bergaul. Tapi dalam bergaul ini kan ada batasan-batasan. Karena namanya syubhat dan syahwat itu setiap hari mengintai kita. Awalnya sih alasannya seperti yang ibu katakan di sini, takut dikatakan Islam ekstrim. Akhirnya main ke rumah kawannya, kemudian adalah yang karaoke di situ. Ibu pura-pura tak tahu. Awalnya sih benci, lama-lama suka, lama-lama goyang pula tuh jari. Syubhat itu akan masuk di situ. Lama-lama kemudian terlalaikan dengan musik. Akhirnya suka, akhirnya ibu pula jadi pemain musik. Quran ditinggalkan, musik pula diagungkan. Karena Quran dengan musik itu perlawanan. Orang kalau suka Quran tidak suka musik. Orang kalau suka musik dipastikan tidak cinta Quran. Lihat para pemusik itu. Mereka tidak cinta Quran. Mereka hidupnya hanya untuk musik saja. Siang nyetel musik, siang malam. Pokoknya di kamar mandi pun dia nyanyi sendiri. Ya. Jauh daripada Quran. Makanya dahulu untuk membendung dakwah Rasul itu, orang-orang jahiliyah mengundang para biduan wanita. Ya. Untuk supaya orang-orang tidak terpengaruh dengan Rasulullah. Ya. Adapun yang ingin saya tangkap dari pertanyaan ini, kalau memang di keramaian orang ya nggak ada masalah, Bu, datang ke walimah, kemudian di situ ada organ tunggal gitu ya, ada nyanyi-nyanyi, orangnya buka aurat dan lain sebagainya, Bu ya. Umpamanya kalau kita datang nanti kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya, nah, gimana nih caranya? Ya sudah, datang seperlunya. Ya, setelah datang makan, setelah selesai makan kasih amplop ke pengantin, kemudian salam, pulang. Kalau dikira mungkin kerusakannya jauh lebih besar kalau tidak datang.
Tapi jangan dituruti. Ini kan menuruti namanya ya, supaya tidak disangka Islam ekstremis. Islam itu tidak ada yang ekstrim. Islam itu indah. Yang ekstrim itu kan ininya, oknumnya ada yang ekstrim, tapi Islamnya tidak ada yang ekstrim. Islam itu indah, Islam itu rahmat ya. Orang yang tidak tahu Islam itulah menganggap Islam itu ekstrim. Sebenarnya kalau ibu ketika setelah hijrah akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih baik, tutur katanya lebih sopan, dermawannya lebih lagi, nggak ada orang yang menganggap Islam ekstrim itu. Yang menganggap Islam ekstrim itu dulu ibu biasa berkawan, baik ngomong, santun. Setelah hijrah pula jadi keras hati. Nah, itu masalahnya. Ya, sudah ndak senyum, ndak nyapa, nggak ini, malas gitu ya. Nah, itu betul-betul ekstrim tuh kalau yang kayak gitu. Baik, kemudian Ustaz, kapan waktu Ustaz, ana seorang janda baru ditinggal suami. Saya punya anak angkat 2, seorang perempuan dan laki-laki yang sudah dewasa. Juga ada adik angkat laki-laki, kami tinggal serumah. Kami bermuamalah seperti berhubungan sedarah, padahal bukan mahram. Ya. Anak angkat itu bukan mahram. Makanya Nabi SAW menikahi bekas istri anak angkat. Siapa? Zainab. Zainab menikah dengan Zaid. Zaid anak angkat Nabi. Ketika Allah kemudian menyuruh Zaid menceraikan Zainab, maka Allah memerintahkan Rasul menikahi Zainab, menunjukkan bahwa Zainab itu bukan mahram Nabi, padahal bekas istri anak angkat Nabi. Kalau memang sudah besar-besar, karena mungkin kalau memang anak angkatnya dirawat dari kecil ya, dari bayi umpamanya ya, ibu ngambil anak dari bayi. Kalau memang bisa dinasabkan ke mahram dengan cara disusui, jadikan anak susuan. Tapi Ustaz tidak keluar lagi air susunya, macam mana? Nikahkan dengan orang yang punya hubungan mahram dengan ibu. Tidak ada anak laki-lakinya Ustaz kan itu. Ya, dan anak ini kalau kita putus, ya nggak mungkin saya telantarkan, ini kan anak sudah kecil. Kadang ada ibu itu lebih cinta kepada anak angkatnya dibandingkan anaknya sendiri, karena mungkin anak angkatnya baik gitu ya, anak sendirinya kurang ajar gitu kan. Nggak bisa saya berpisah dengan dia ya. Cuman masalahnya sudah dewasa dia laki-laki, maka sebagai para ulama mengatakan yang penting jaga muamalah dengan ibu, menjaga aurat. Ibu jaga aurat, walaupun sudah dari kecil ibu rawat, bukan berarti kalau sudah dewasa kemudian ibu boleh menampakkan aurat ibu depan dia, nggak boleh ya, nggak boleh, karena dia bukan sama. Anak angkat memandang aurat ibu dengan tetangga memandang aurat ibu itu sama hukumnya, karena anak angkat sama dengan tetangga dari segi ketidakmahramannya. Cuman karena kebaikan Islam dia boleh tetap tinggal di rumah ibu, tetapi dengan cara apa? Ibu jaga ya, jaga aurat di depan anak angkat laki-laki yang sudah balik itu. Kemudian di sini pula ada siapa? Adik angkat laki-laki lagi. Adik angkat laki-laki. Maksudnya adik angkat laki-laki. Berarti ini lebih jauh lagi. Ya kan? Anak angkatnya udah bukan mahram, kok adik angkat lagi. Berarti nemu adik-adikan di jalan dibawa ke rumah gitu. Udah diangkat jadi adiknya. Jadi ya ibu jagalah kalau memang tidak bisa, kalau bisa disekat dalam rumah itu kan, ada areal sendiri, sekat jadi 2 rumah gitu ya. Kalau rumahnya besar, kalau rumahnya kecil, ya ibu jaga diri saja ya. Tetap menjaga aurat di depan mereka, jangan ini, karena ini kan ya, sekarang repot ya kan, hidup hari ini repot. Ini adik angkat mau dikembalikan ke keluarganya, tak tahu di mana keluarganya ya. Kalau kita diusir ya, masa Ustaz musir-musir ya kan, nggak layak, mau hidup di mana dia ya. Makanya jaga saja, jaga pandangan, jaga lisan, jaga aurat dan begitu seterusnya, dan insya Allah ibu dapat kebaikan karena sudah merawat mereka semuanya. Wallahu a'lam. Cukup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.